Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwat? Bagaimana kabar antumna di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, hari ini kita akan belajar lagi salihah, dan belajarnya jangan lupa sebelum itu harus atau setidaknya ya berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Nah, jangan lupa siapkan buku tematik kalian dan buku catatan untuk mencatat poin penting yang ada di video ini. Dan jangan lupa buku yang kita gunakan buku tematik tema 6 dan 7 yang warnanya pink salihah ya. Langsung saja, hari ini kita akan belajar tematik IPA tentang daur hidup serangga. Nah, kalau kalian sudah buka buku kalian setelah materi puisi, nah di sana itu ada materi tentang daur hidup atau ada metamorfosis juga. Nah, pertama kita akan bahas apa sih daur hidup itu. Nah, siklus hidup atau daur hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Nah, setiap makhluk hidup memiliki daur hidup yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Di antaranya ialah daur hidup serangga. Nah, solehah, bisa diperhatikan daur hidup kucing atau ayam berbeda dengan daur hidup serangga. Jika daur hidup pada kucing, contohnya ketika kucing dilahirkan, dia tetap menjadi kucing, bentuknya tetap kucing, kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, berbeda dengan serangga. Jika serangga ketika menjadi telur, dia akan berubah bentuk sampai dia menjadi bentuk serangga. Kayak gitu ya solehah. Jadi pada kucing dan atau ayam seperti itu dinamakan daur hidup. Jadi dia mengalami perkembangan dan juga mengalami pertumbuhan. Jadi badannya tambah besar seperti itu. Nah, itu yang namanya daur hidup salihah. Nah, sedangkan pada serangga itu ada istilahnya metamorfosis. Nah, biar paham kita lanjut, yaitu metamorfosis. Jadi serangga mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya ya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Jadi salihah, di dalam metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, coba diingat tadi kalau di daur hidup yang contohnya di kucing dan juga di ayam, dia hanya mengalami proses perubahan bentuk. Nah, proses yang di ayam dan di kucing itu sama dia, dari bentuk anak atau dari bentuk kecil sampai dengan dewasa. Nah, kalau di serangga dia berbeda dari bentuk kecilnya, mulai dari telur. Nah, ada tahap-tahapnya. Nah, di sini dibagi dua, yaitu yang sempurna dan juga tidak sempurna. Kita lihat. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna ini merupakan proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Nah, metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 fase ya salihah. Yang pertama telur, kemudian larva, pupa atau kepompong, dan imago. Nah, larva ini bisa juga kalian sebut dengan ulat ya. Jadi dia metamorfosis sempurna, garis bawahi dia melewati 4 fase ini ya, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya itu ada di kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Nah, katak ini bukan tergolong serangga dia ya, tapi termasuk ke metamorfosis sempurna karena berubah bentuknya. Oke, kita lihat contoh di sini. Yang pertama ada kupu-kupu salihah ya, termasuk metamorfosis sempurna. Yang pertama dia melewati fase telur, kemudian larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu muda. Setelah itu kupu-kupu dewasa ya. Coba diperhatikan dari bentuknya telur berubah jadi ulat, terdapat perubahan bentuk tubuhnya salihah. Nah, selanjutnya dari ulat jadi kepompong, berubah bentuk tubuhnya salihah. Itu yang dimaksud metamorfosis, terdapat perubahan bentuk tubuh ya. Jadi dia nggak sama nih. Coba Antuna perhatikan dari kepompong ini jadi kupu-kupu, dia punya sayap. Nah, kepompong enggak nih, ulat juga beda-beda ya. Itu namanya metamorfosis sempurna. Nah,
Selanjutnya di sini ada nyamuk. Dari telur, larva, pupa jadi imago. Sama ya, melewati 4 fase perubahan bentuk tubuh ya. Dari telurnya seperti ini, berubah jadi larva, pupa, dan imago. Diperhatikan ya, ada di buku kalian juga Salihah. Selanjutnya, yang kedua, ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, Jadi, metamorfosis tidak sempurna ini atau tidak lengkap ya, adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan hewan dewasa. Jadi tidak melalui tahap menjadi kepompong Salihah. Jadi dia tahapnya itu melalui telur, nimfa, dan hewan dewasa. Nah, contohnya itu ada pada kecoa dan capung. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ada kecoa. Nah, dimulai dari telur menjadi nimfa. Nimfa ini bentuk kecoa kecil tapi belum memiliki sayap atau dia tidak bersayap. Nah, ini jadi kecoa dewasa, dia sudah memiliki sayap. Nah, kalau nimfa tadi tidak. Dia ada perubahan bentuk tubuhnya. Dari telur jadi nimfa atau kita sebut nimfa itu kecoa yang tidak bersayap. Dia belum memiliki sayap. Nah, yang dewasa dia sudah punya sayap. Jadi ada bedanya ya Salihah. Nah, ada 3 fase hidupnya. Kalau yang sempurna ada 4 fasenya. Contoh lain lagi, ada capung ya Salihah. Ini dari telur, kemudian menjadi nimfa dan imago atau capung dewasa. Sama, coba Antuna perhatikan, dia juga tidak punya sayap di nimfanya ya, seperti itu. Jadi beda dengan yang sempurna tadi, dia melewati 4 fase perubahan bentuk tubuh. Kalau yang ini dia hanya 3 ya. Atau biasanya dia melewati fase larva atau menjadi kepompongnya dia lewati. Seperti itu ya Salihah. Insya Allah bisa dipahami bedanya daur hidup dan juga metamorfosis. Terus bedanya metamorfosis sempurna dan yang tidak sempurna. Yang perlu diingat, misal kalau disebut daur hidup, dia hanya mengalami perubahan dan perkembangan, tapi bentuk perubahan tubuhnya atau bentuk tubuhnya itu tidak berbeda ya. Kalau metamorfosis ada bedanya Salihah. Itu beda dari metamorfosis dan daur hidup. Oke. Seperti biasa, karena materi kita sudah habis untuk hari ini dan kita akan ke evaluasi Salihah ya. Silahkan kalian buka buku kalian, buku tematik di halaman 20. Di sana ada soal. Silahkan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4 Salihah ya. Yang nomor 5 tidak dikerjakan karena tidak ada gambarnya ya. Nah, kita tutup pembelajaran kita kali ini, tapi sebelum itu jangan lupa dimanapun Antuna berada untuk tetap terapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa dihafalkan doa juga biar kita terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.